Rangkaian kegiatan politik Prabowo Subianto sebagai calon presiden nomor urut 2 terasa semakin memikat hati ribuan massa di 3 lokasi berbeda dalam satu hari. Dalam apa yang dianggap sebagai safari politik menjelang pemilihan presiden 2024, Prabowo berhasil menciptakan momentum positif yang kuat dan membangun interaksi yang mendalam dengan rakyat Indonesia. Safari politik Prabowo dimulai di Balai Buntar, Bengkulu, di mana konsolidasi relawan Prabowo Gibran Provinsi Bengkulu diadakan. Meskipun tengah cuti dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk terus berjuang dan membela rakyat Indonesia. Di depan ribuan massa yang memadati lokasi, Prabowo menegaskan tekadnya dengan kata-kata yang menggema. Walaupun saya diejek, difitnah, dihujat, tapi saudara, rakyat punya hati. Saya hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia, tegasnya, menyiratkan semangat yang melibatkan seluruh relawan yang hadir. Setelah mengukuhkan komitmen di Bengkulu, Prabowo melanjutkan perjalanan politiknya ke Lampung. Bergabung dengan tim kampanye daerah Prabowo Gibran, Prabowo menyampaikan terima kasih atas antusiasme luar biasa warga Lampung yang rela turun ke jalan untuk menyambutnya. Tadi sepanjang jalan saya kira lumayan berkilo-kilo rakyat Lampung keluar dari rumah untuk menyapa saya. Terima kasih, rakyat Lampung, ucap Prabowo, menyampaikan rasa syukurnya akan sambutan hangat dari warga setempat. Namun, momen yang paling mencolok adalah ketika para emak-emak Lampung mencengkeram erat tangan Prabowo saat berjabat tangan. Prabowo, dengan penuh penghormatan, mengakui kekuatan dan ketulusan genggaman tangan para ibu. Saya rasakan benar kerasnya genggaman emak-emak Lampung ini. Kalau kasih tangan gak mau dilepas, walaupun agak sakit juga, tapi saya anggap ini adalah dukungan yang begitu besar, ungkapnya sambil tersenyum, disambut riuh tepuk tangan dan siulan penuh semangat dari hadirin. Acara ketiga Prabowo dalam sehari yang penuh aktivitas politik berlangsung di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam acara Konsolidasi Indonesia Maju. Di hadapan pendukungnya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga kekayaan alam di wilayah tersebut. Melibatkan diri dalam diskusi dan dialog dengan masyarakat setempat, Prabowo menyampaikan visinya untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Dengan segala interaksi dan kesan yang terukir selama safari politiknya, Prabowo Subianto berhasil membangun momentum positif yang kuat. Dukungan dari ribuan massa, sentuhan hati dari emak-emak Lampung, dan komitmen untuk menjaga kekayaan alam Kepulauan Bangka Belitung menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Prabowo dalam meraih dukungan menuju Pilpres 2024. Safari politiknya tidak hanya menjadi acara publik biasa, melainkan sebuah perjalanan yang meresapi aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia. Menciptakan ikatan emosional yang mendalam antara Prabowo dan para pendukungnya. Setibanya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Prabowo langsung menuju Gor Sahabudin sebagai tempat acara berlangsung. Atmosfer Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dipenuhi kehangatan dan kegembiraan saat calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, hadir dalam agenda Konsolidasi Indonesia Maju pada Kamis, 11 Januari 2024. Walaupun tiba menjelang petang, Prabowo disambut dengan keantusiasan yang membara dari ribuan warga yang telah memadati lokasi acara sejak sore hari. Beragam lapisan masyarakat turut hadir dalam acara tersebut, mulai dari orang tua, ibu-ibu, hingga anak muda. Semuanya bersatu dalam semangat kebersamaan, bersalaman, dan berfoto bersama sang calon presiden yang diidolakan banyak orang. Prabowo tidak hanya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat warga, melainkan juga mengambil kesempatan untuk memaparkan visi misi yang akan dijalankannya bersama calon wakil presiden, Gibran Raka Buming Raka, jika terpilih memimpin Indonesia selanjutnya. Meski tengah menikmati cuti dari tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo tidak pernah lupa mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Dalam orasinya, ia menekankan betapa pentingnya momen tersebut sebagai titik penting bagi masyarakat untuk menentukan arah masa depan negara. Untuk menentukan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pada hari itu sangat-sangat penting karena Indonesia pada titik bisa menjadi negara kuat, ujar Prabowo, menggugah semangat hadirin yang mendengarkan. Prabowo juga mengapresiasi kekayaan alam bubble yang menjadi harta kekayaan Indonesia.
Kalau tidak salah di Babel terdapat lada yang terbaik dari seluruh dunia, juga terdapat timah. Kota Pangkal Pinang menjadi destinasi ketiga dalam perjalanan safari politik Prabowo pada hari yang sama. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo tidak hanya menyampaikan tekadnya untuk menjaga kekayaan alam Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengelola kekayaan tersebut demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kami bertekad untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia, dan kami bertekad untuk mengelola kekayaan tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tegas Prabowo, menciptakan sorakan meriah dari hadirin yang penuh semangat. Dalam setiap pertemuan, Prabowo Subianto berhasil membangun konektivitas emosional yang kuat dengan masyarakat, menciptakan ikatan yang erat dan memikat hati pendukungnya. Safari politiknya bukan hanya acara publik biasa, melainkan sebuah perjalanan yang merangkul keragaman dan mendengarkan suara rakyat Indonesia. Dengan setiap sapaan dan kata yang diucapkannya, Prabowo semakin mendekatkan diri kepada rakyat, membawa harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.